Rencana baik untuk kehidupan lebih baik. Moska, dalam bahasa Tibet berarti dataran yang beruntung. Desa Moska, 3.900 meter di atas permukaan laut, terdapat 96 keluarga yang tinggal di sini, menjaga tanah suci dengan ketekunan dan kebaikan. Setelah lulus dari universitas, Kerong kembali ke kampung halamannya. Di matanya, dunia yang penuh warna dan keramaian tidak sebagus Moska yang dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup salju. Aku adalah mahasiswa pertama di desa kami yang pergi keluar. Tapi aku memilih untuk pulang dan kembali. Menurutku, kehidupan di kampung halaman lebih cocok untukku. Sederhana dan hangat. Koeksistensi yang harmonis antara langit, bumi, dan segala sesuatu adalah keyakinan yang dipercaya oleh Kerong setelah lulus dari jurusan ekologi lingkungan. Ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia berharap dapat melindungi ekologi lingkungan yang selalu dikagumi oleh orang-orang Moska dengan cara yang lebih ilmiah. Desa tradisional yang hangat dan tenang, atau kota modern yang ramai, adalah tempat yang diinginkan dan diandalkan orang untuk bertahan hidup. Akademis Fufochi adalah seorang pria yang menciptakan keajaiban hijau di kota yang bising. Yang dia cari adalah kearifan ekologis Tiongkok yang unik. Konsep ekologi Tiongkok yang unik sebenarnya adalah konsep keselarasan antara manusia dan alam. Peradaban ekologis bukanlah harmoni primitif antara manusia dan alam, melainkan harmoni antara manusia dan alam yang dibangun pada tingkat yang lebih tinggi dan profesional. Langit dan bumi selaras dan makhluk hidup dengan baik. Saat ini, manusia menggunakan kekuatan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya untuk memahami keseimbangan antara pengembangan sumber daya dan perlindungan lingkungan. Dengan mempertahankan hubungan baik antara manusia dan alam dan mencari pemandangan terindah di bumi, tempat kita tinggal. September adalah musim panen kepiting bulu. Kelezatan yang tumbuh di Danau Taihu ini tidak hanya memperkaya kuliner Tiongkok, juga memperkaya pengalaman ekologi hijau masyarakat Tiongkok. Sui Jingen telah beternak kepiting selama lebih dari 30 tahun. Tahun ini, dia menangkap kepiting berbulu liar untuk pertama kalinya. Dulu kami biasa berternak kepiting dengan tambak di Danau Taihu. Tahun lalu, pemerintah mengusulkan untuk melindungi ekologi, sehingga penggunaan tambak dilarang. Mulai tahun ini, tidak akan ada kepiting berbulu Taihu, tetapi kepiting ekologi Taihu. Memberi makan dan memelihara kepiting secara tradisional adalah pedang bermata dua. Meskipun mendorong peningkatan produksi dan pendapatan, tapi resiko pencemaran air danau karena kelebihan nutrisi juga tak terhindarkan, sehingga menimbulkan bahaya tersembunyi yang mengerikan bagi kualitas air danau Taihu. Cyanobacteria adalah tumbuhan alga yang paling primitif dan tersebar luas di muka bumi. Mereka telah memainkan peran yang tak tergantikan dalam proses menghidupkan ekosistem. Namun ketika air memiliki kelebihan nutrisi, hal itu akan menyebabkan cyanobacteria berkembang biak secara liar dan menguras oksigen di dalam air, yang menyebabkan pencemaran air yang semakin serius.
Di sini banyak ikan dan udang kecil. Itu, di sana ada sekawanan burung. Wulin Kun telah bekerja di Danau Taihu selama hampir 30 tahun. Dia bekerja di permukaan danau selama lebih dari 6 jam sehari agar dapat memahami kondisi Danau Taihu setiap saat. Arah angin dan suhu air mungkin cocok untuk pertumbuhan dan reproduksi cyanobacteria saat ini, sehingga dapat menyebabkan wabah. Dalam air yang buruk, kepiting burung tidak mungkin bisa hidup. Pemantauan dan pembuangan alga salah satu metode penting untuk mengontrol kepadatan cyanobacteria. Namun luas Danau Taihu hampir 2.500 km persegi. Di wilayah perairan yang begitu luas, hampir tidak mungkin untuk mencapai hasil ideal pengontrolan cyanobacteria kalau hanya mengandalkan tenaga manusia. Stasiun pengamatan tak berawak yang telah didirikan satu demi satu memperluas area pengawasan Wulin Kun. Berdasarkan data waktu nyata, personil penyelamatan permukaan dapat menemukan secara akurat dan membuang titik tumbuh cyanobacteria dengan tepat waktu. Saat ini, Danau Taihu telah membangun 13 sistem transmisinir kabel pengamatan tak berawak yang mencakup sepertiga areal dari Danau Taihu Utara. Selain pemberian pakan kepiting, pembuangan air limbah industri yang sembarangan juga menjadi penyebab merebaknya cyanobacteria. Pembangunan ekonomi telah menimbulkan polusi, terutama di bagian tengah dan hilir sungai. Pembangunan sembarangan dan penyalahgunaan area di pinggir sungai juga menjadi masalah. Oleh karena itu, pada 2016, Sekjen Xi Jinping mengusulkan perlindungan Sungai Yangtze. Beliau menekankan bahwa kita tidak boleh terlibat pembangunan skala besar, tetapi harus fokus pada perlindungan. Bagaimana melindungi dan memulihkan ekologi dengan menjunjung hukum alam sambil mengembangkan ekonomi tingkat tinggi telah menjadi isu yang mendesak saat ini. Dr. Wu Jing yang telah berurusan dengan air sejak kecil memiliki kecintaan alami terhadap air. Menggunakan metode yang lebih tepat untuk melacak sumber polusi adalah masalah yang sedang dikerjakan oleh peneliti Fakultas Lingkungan Hidup Universitas Tsinghua Wu Jing. Anda harus mencari sumbernya, barulah dapat mengatasi sumber masalahnya. Namun kenyataannya, pencemaran lingkungan terjadi sangat tersembunyi, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan pencemaran tersebut. Danau Taihu adalah salah satu daerah terkaya di Tiongkok. Data terbaru pada tahun 2020 menunjukkan bahwa di antara 10 kota dalam PDB Tiongkok, 4 terletak di area Danau Taihu. Danau Taihu yang menampilkan keindahan selatan Sungai Yangtze pernah menghadapi tekanan lingkungan yang luar biasa selama proses perkembangan ekonomi yang pesat. Dihadapkan dengan air limbah industri dan volume yang besar di sumber polusi yang kompleks, Wu Jing tahu bahwa hanya dengan mempelajari karakteristik sumber air perusahaan industri baru dapat menemukan sumber polusi yang tepat saat polusi terjadi. Dalam proses pengambilan sampel air, Wu Jing dan timnya menyadari bahwa setiap sumber polusi memiliki karakteristik unik seperti sidik jari manusia. Petunjuk penting ini melahirkan teknologi pelacak sidik jari kualitas air. Faktanya, gambar sidik jari mirip dengan foto ini. Aku pergi ke perusahaan untuk mengambil sampel air, lalu memindai sidik jarinya dan mengunggahnya, dan sekarang hasil yang kedua sudah keluar. Pada tahun 2017, pelacak polusi air pertama di dunia lahir. Hanya dalam 13 menit, komposisi polutan dapat dianalisis dan lokasi sumber polusi dapat ditemukan. Hasil yang kami berikan adalah menduga siapa sumber pencemarannya, seberapa mirip, dan perhitungan, perbandingan di dalamnya tidak perlu dikhawatirkan, cukup tinggal lihat hasil tesnya saja. Teknologi sidik jari kualitas air memberikan dasar ilmiah untuk mewujudkan pengelolaan sumber air yang tepat. Dalam 3 tahun terakhir, negara secara bertahap membentuk database sidik jari kualitas air dengan klasifikasi lengkap. Dengan membandingkan hasil tes dengan basis data sidik jari kualitas air, sumber pencemaran dapat diidentifikasi dalam waktu singkat, dan titik sumber pencemaran lingkungan air dapat diatasi secara akurat.
Keberlangsungan ekosistem tidak hanya membutuhkan metode ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang inovatif, tetapi juga butuh dukungan dari seluruh masyarakat. Melindungi tanah dan air berarti mewariskan kekayaan dan harapan ke generasi selanjutnya. Air adalah sumber kehidupan dan fondasi ekosistem kita. Kita harus mempromosikan perlindungan sumber daya air dan pemulihan ekologi Sungai Yangtze sebagai strategi nasional. Kami berharap semua sungai dan juga danau sehat dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sungai dan laut adalah satu, dan laut menyambungkan semua sungai. Lautan adalah titik awal kehidupan di bumi, dan lautan adalah masa depan dunia. Di lautan terdapat sumber daya yang melimpah. Kini, laut menjadi lumbung biru bagi manusia untuk membudidayakan hasil laut dan menangkap ikan. Geser ke samping sana, ke utara sedikit. Benar, turunlah. Musim dingin adalah musim di mana teripang siap dipanen. Di musim dingin, selalu ada orang yang bekerja keras untuk kelezatan dunia. Saat ini suhu air laut sekitar 4-6 derajat Celcius. Dan para nelayan masuk ke air setidaknya 6 hingga 8 kali sehari. Setiap orang dapat menangkap hampir 100 kg teripang. Walaupun sulit, tapi para nelayan dapat menikmati hadiah dari laut ini. Pada tahun 2011, Cheng Te dari Heilongjiang yang belum pernah melihat laut datang ke Kabupaten Changhai, Liaoning. Untuk pertama kalinya berdiri di pantai, Cheng Te sedikit bingung. Ketika datang, aku kebingungan melihat laut. Ketika melihat laut pada pandangan pertama, tidak terlihat ujungnya. Kosong, sepi, dan sunyi. Maka pada saat itu, menurut masyarakat setempat, mereka mengatakan bahwa berinvestasilah di laut dan buatlah perubahan, sehingga dapat mengambil manfaat darinya. Pertanian buatan adalah bentuk asli dari padang rumput laut. Saat Cheng Te bersiap untuk melakukan perubahan besar, lautan memberinya pukulan tak terduga. Pada tahun 2013, pernah terjadi peristiwa hipoksia di padang rumput yang padat di bagian utara semenanjung Shandong. Oksigen di arus air ini adalah nol dan menyebabkan semua biota laut di tempat ini menjadi mati. Kejadian ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa kesehatan ekologi peternakan laut merupakan masalah yang harus kita perhatikan. Krisis inilah yang membuat orang menyadari bahwa pemberian lautan juga bersyarat. Konstruksi tanpa perlindungan hanya ingin mendapatkan tanpa perawatan yang cermat. Laut tidak dapat memberikan tanpa pamrih untuk selamanya. Kunci keberlangsungannya terletak pada orang dan langkah yang diambil. Konsep baru padang rumput laut adalah membangun, melindungi, dan mengembangkan keseimbangan ekologi laut sehingga dapat mendapatkan hasil yang berlimpah. Semuanya dimulai dengan terumbu karang. Sekarang kami telah mengembangkan terumbu karang buatan dengan 6 bahan dan lebih dari 10 desain. Tujuan utamanya adalah memperbaiki pola aliran arus laut. Aspek tersebut menjadi pertimbangan bentuk terumbu karang ini. Juga bisa untuk pengembangbiakan teripang. Setelah kalian berdua selesai menurunkan perahunya, tolong bersihkan dan pasang bendera ya. Aku akan mengantar kalian. Perubahan pemahaman tentang laut dan peternakan laut memungkinkan Cheng Te menjalin hubungannya dengan laut. Laut menjadi rekan yang disegani dan dihormati oleh Cheng Te. Dengan kemajuan berkelanjutan dari pembangunan ekologi peternakan laut, pada tahun 2019, platform pengembangbiakan cerdas kandang bawah laut pertama di Tiongkok, Changqing 1 lahir. Saat mengumpulkan data lingkungan secara langsung,
Ia juga dapat memberikan pakan dengan tepat sasaran dan membersihkan kandang secara otomatis. Hal ini membuat pengoperasian padang rumput laut transparan, terukur, dan terkendali. Karena pembangunan platform cerdas ini, seluruh lingkungan sekitarnya secara bertahap membaik. Changte juga menyambut datangnya Festival Panen Biru Tahunan. Ayo naik, ayo, bagus sekali. Lihat, semua tripang ini. Ini tangkapan siapa? Aku. 58,5 kilogram. Yang ini lebih berat, 59 kilogram. Dasar laut yang sebelumnya sunyi sepi, seperti bukit dan gurun. Tidak ada benda, tumbuhan, dan makhluk hidup. Setelah membangun padang rumput laut dan mengubahnya menjadi dasar laut, ikan dan teripang memiliki rumah. Teknologi telah membangun rumah bagi manusia dan laut. Padang rumput laut tidak hanya membawa kualitas dan panen yang stabil, juga merupakan perangkat menyesuaikan ekologis yang meningkatkan hubungan antara manusia dan laut. Aku sudah tidak meninggalkan pulau lagi. Aku pikir aku telah menjadi penduduk lokal. Seorang nelayan lokal. Aku ke laut setiap hari untuk melihat dan menangkap beberapa hasil laut. Lalu aku menjualnya ketika kembali. Aku merasa bahagia. Di era baru, lautan telah menjadi padang rumput yang subur dan surga bagi para petani laut. Hanya ketika manusia mendapatkan kembali kekaguman mereka terhadap alam, mereka dapat terus menikmati pencerahan dan makanan dari laut. Baik laut maupun langit bersih adalah sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi umat manusia. Manusia membutuhkan udara segar setiap saat. Kualitas udara secara langsung memengaruhi kualitas hidup. Pada tahun 2013, polusi udara menjadi kata terpopuler tahun itu. Pada bulan Januari, 4 proses polusi udara menutupi 30 provinsi dan kota di seluruh negeri. Pada Januari 2013, sebenarnya polusinya lebih dari 1 juta kilometer persegi. Itu di daerah Tiongkok Timur. Karena kejadian itu, negara mengeluarkan rencana aksi pencegahan dan pengendalian polusi udara. Jiang Li adalah penduduk asli Langzhou. Pelari veteran yang telah berpartisipasi dalam lebih dari 40 maraton ini memiliki ingatan yang masih segar tentang polusi udara itu. Bergabung dalam maraton, paru-paru kita bersentuhan langsung dengan udara. Jika kualitas udara buruk, dampaknya akan jelas. Kota Lanzhou ini, kualitas udaranya dulu sangat buruk saat berlari. Lendir hidung yang keluar semuanya berwarna hitam. Lingkungan ekologi Lanzhou sangat rapuh. Ia memiliki topografi 2 gunung mengapit 1 sungai. Ia juga merupakan kota industri yang relatif terkenal. Pada tahun 2013, polusi yang tidak pergi membuat Lanzhou, kota jalur sutra yang terkenal, menjadi kota yang tak terlihat di satelit. Pada tahun 2015, pertempuran yang melibatkan semua masyarakat Lanzhou dimulai. Pada saat itu, kota Lanzhou dibagi menjadi total 1.482 grid dan mengadopsi langkah-langkah komprehensif, yaitu sistem manajemen grid yang vertikal dan horizontal. Ini adalah perubahan transformasional. 1.286 boiler di kota Lanzhou diubah menjadi menggunakan gas alam, dan 107 perusahaan besar dan menengah pindah keluar kota.
ini telah dikelola secara efektif di bawah sistem kontrol 3 dimensi, mulai dari emisi perusahaan hingga menggunakan batu bara rumah tangga kecil. Ayo cepat, ayo. Maraton Lansu sekarang sangat nyaman. Udara telah membaik. Dalam daftar maraton paling populer di kalangan pelari, Lansu Maraton mungkin berada di peringkat keempat atau ketiga. Pertarungan manajemen yang ini akhirnya telah membawa sebuah kota ke langit, dari lancau hitam ke lancau biru. Kejadian ini menunjukkan kebijaksanaan dan solusi Tiongkok untuk mengendalikan polusi udara, menjadikan langit lebih biru. Sejak itu, menjadi tujuan bersama pengendalian udara perkotaan dan pedesaan Tiongkok. Chow Yi yang tinggal di Beijing suka merekam perubahan harian kota dengan ponselnya. Sejak kata polusi udara muncul pada 2013, dia bersikeras memotret langit Beijing setiap pagi. Foto-fotonya sangat mengejutkan. Tahun 2013 karena penasaran aku memotretnya. Aku memotret selama 2 bulan, itu sekitar 64 hari. Saat mengumpulkan foto-foto selama 64 hari ini, aku merasa terkejut. Aku tidak menyangka langitnya begitu buruk 2 bulan terakhir. Kemakmuran ekosistem mengarah pada kemakmuran yang peradaban. Dalam menghadapi polusi udara perkotaan yang parah, Beijing telah meluncurkan serangkaian tindakan mulai dari pengendalian pembakaran batu bara hingga pengendalian kendaraan bermotor. Cerobong asap pernah menjadi label kekuatan kota, tapi sekarang menjadi satu masalah terbesar yang dihadapi dalam pengendalian polusi. Sebenarnya industri cukup sulit dikendalikan, termasuk baja, industri besi, dan baja. Kita harus bicara tentang industri di area Beijing, Tianjin, Hebei. Industri ini mungkin sumber polusi yang sangat tinggi. Sokang yang didirikan tahun 1919 adalah salah satu perusahaan baja paling awal di Tiongkok. Sejak berdirinya RRT, Sokang berkembang pesat dan pernah menjadi perusahaan penting di Beijing, memberikan kontribusi bersejarah bagi pembangunan Tiongkok baru. Pada tahun 2005, perusahaan baja dengan berat total 8 juta ton memutuskan untuk pindah sepenuhnya. Relokasi Sokang tidak hanya demi kebutuhan internal untuk pembangunan berkelanjutan perusahaan, tetapi juga kebutuhan eksternal untuk tata kelola lingkungan. Tahun 2014, Sokang Group menetap di Chowfetian dan Chang'an, Hebei. Namun relokasi hanyalah langkah pertama dan tantangan baru akan menyusul. Membuat sepotong baja dari bahan mentah membutuhkan 68 macam proses. Bagaimana membuat emisi gas buang di setiap proses memenuhi standar perlindungan lingkungan dan mencapai emisi ultra rendah di seluruh proses adalah operasi pengurangan yang sulit. Emisi polutan dari perusahaan besi dan baja, terutama emisi polutan gas, jatuh ke dalam 2 kategori. Satu adalah emisi terorganisir, dan yang lainnya tidak terorganisir. Emisi terorganisir lebih mudah dikendalikan. Tunjukkan semua emisi terorganisir. Perlihatkan video pengkristalannya. Coba tunjukkan padaku. Aku ingin melihatnya. Proses produksi besi dan baja dapat menghasilkan banyak asap dan menyebar kemana-mana. Bagaimana mengontrol dan menghilangkan emisi yang tidak terorganisir ini adalah kunci untuk mengurangi emisi di semua pabrik baja. Asap dari proses peleburan ini dianggap sebagai emisi yang tidak terorganisir. Perangkat pengumpul asap portable ditambahkan di atas kemeja peleburan ini. Selama proses produksi, alat itu bergerak ke posisi kerja untuk menyedot debu yang dihasilkan pada titik yang sesuai. Lingkungan keseluruhan area pabrik telah meningkat secara signifikan.
Untuk mencapai manajemen dan kontrol yang efektif, Sokang Ciankang telah meningkatkan biaya perlindungan lingkungan sebesar 40% dan kontrol emisi tidak terorganisir secara terintegrasi. Ketika polutan pada beberapa proses meningkat, sistem secara otomatis menyesuaikan pembukaan katup dan volume udara dari pengumpul debu dan menyedot polusi tersebut. Hal ini akan menurunkan kadar emisi di tempat itu. Mencapai emisi ultra rendah di seluruh proses membuat indeks partikel pabrik Sokang Ciankang 10% lebih rendah daripada di luar pabrik. Setelah relokasi, Sokang tidak hanya menjelajahi jalur inovatif untuk pembangunan hijau, juga menyesuaikan tren umum, pembangunan terkoordinasi di area Beijing Tianjin-Hebei. Semua upaya ini dilakukan untuk langit biru di atas kepala kita. Chow Yi yang telah konsisten memotret lebih dari 2 juta foto dalam 6 tahun, menyatukannya dan menjadi seperti gulungan panjang ekologi perkotaan. Merekam momen ketika langit Beijing kembali menjadi biru. Ini adalah Citic Tower. Ini adalah gedung tertinggi di Beijing, tingginya 530 meter. Saat aku mulai memotret, gedung ini belum ada. Aku memotretnya hari demi hari. Terkadang tidak terlihat di foto, kalau sedang polusi parah. Akhir-akhir ini, terutama tahun ini 2019, gedung itu dapat terfoto dengan sangat jelas, hampir setiap hari. Menurut data terbaru dari Kementerian Ekologi dan Lingkungan, dalam 8 bulan pertama tahun 2020, kandungan partikel halus di udara di 337 kota di Tiongkok telah turun 11,4%. Di balik data ini adalah kemajuan berkelanjutan dari teknologi perlindungan lingkungan Tiongkok dan meningkatnya kesadaran lingkungan secara umum. Ketika badai pasir menyerang kota dan desa yang jaraknya ribuan mil, orang-orang mengalihkan pandangan mereka ke gurun pasir Gobi yang luas. Gurun pasir adalah zona terlarang kehidupan di planet ini. Sepertiga dari luas daratan ditempati oleh gurun. Di gurun ini, yang paling sulit adalah mencari jalan keluar. Ketika angin mulai bertiup, jarak pandang akan rendah. Kau akan mudah kehilangan arah dan tersesat. Rumah Mangke Dalai terletak di tepi barat Laut Gurun Kubuki. 20 tahun yang lalu, Mangke Dalai yang bekerja di Shanghai harus kembali ke kampung halamannya untuk merawat ayahnya yang sudah tua. Aku memilih untuk kembali. Yang pertama adalah karena ayah. Ayahku enggan meninggalkan padang rumput, tempat generasi kakekku tinggal. Tapi gurun ini sangat menyebalkan dan sering menempati padang rumput kami. Padang rumput yang ditelan gurun pasir adalah kampung halaman Mangke Dalai yang tidak akan pernah kembali lagi. Fenomena pasir mengusir penduduk, membuatnya bersedih. Hingga suatu hari, Mangke Dalai memutuskan menanam pohon untuk mempertahankan kampung halamannya. Dalam 20 tahun, keluarga Mangke Dalai menjadi pejuang penyendiri di gurun ini. Dalam pertempuran menanam pohon ini, yang paling mereka butuhkan adalah waktu. Menanam pohon tidak akan berhasil di awal. Hanya 30% dari yang ditanam hidup dan sisanya mati. Ini sangat memakan waktu. Mangke Dalai sering berdoa agar waktu dapat berhenti. Di Fujian yang sangat jauh dari gurun, ada seseorang yang membantunya menekan tombol pemberhentian waktu. Li Changxi adalah pakar penelitian tanaman di Universitas Pertanian dan Kehutanan Fujian. Dalam penyelidikan yang tidak disengaja 27 tahun lalu, Li Changxi menyaksikan kenyataan bahwa lembah Sungai Kuning di barat telah menjadi padang pasir. Bagaimana mengandalkan bioteknologi untuk mengubah lingkungan ekologi Sungai Kuning?
telah menjadi pengejarannya yang tak kenal lelah. Ada lebih dari 30.000 jenis rumput di negara kita saja. Dan ada ribuan jenis rumput yang dibudidayakan manusia. Mana kira-kira yang cocok? Ini adalah hal tersulit yang kami temui saat itu karena tidak ada informasi. Kami hanya dapat bereksperimen satu-satu. Dalam 27 tahun terakhir, Lin Changxi telah mengalami banyak kegagalan dan mengatasi berbagai kesulitan teknis, sampai akhirnya berhasil membudidayakan tanaman yang dapat bertahan hidup di lingkungan gurun dan dapat dengan cepat mengunci pasir kuning. Itu adalah rumput gajah. Orang Tiongkok memiliki pemikiran tradisional, yaitu kami mengandalkan kekuatan alam untuk mengubah alam dan mengandalkan kondisi alam untuk memperbaiki alam. Namun, ketika Lin Changxi memindahkan rumput ini ke padang pasir, ia tidak bertahan di musim dingin pertama. Kami awalnya merasa rumput itu bisa tumbuh subur di Fujian. Jadi pada waktu itu, kami pikir coba menanamnya di lembah Sungai Kuning bagian utara. Ternyata hasilnya dia mati. Percobaan ini gagal. Saat itu kami berpikir, dia subur di sini. Kenapa di sana mudah mati? Penjaga hutan yang Keming bersama dengan Lin Changxi menyaksikan kenyataan yang kejam ini. Tengkau yang terletak di awal dataran Hetau dulunya merupakan jalur penting untuk lalu lintas timur barat di Sungai Kuning. Yang Keming dan keluarganya adalah satu-satunya yang tinggal di sini. Ayah Yang Keming dulu mengajukan diri untuk datang ke Tengkau untuk menjaga hutan di kedua sisi Sungai Kuning. Dia sudah menjaganya selama 37 tahun. Yang Keming tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan dihadapkan dengan hutan yang mati dan gurun yang terus-menerus meluas. Pasir bergerak maju 3 atau 4 meter setiap tahun. Saat angin bertiup, tidak bisa melihat apa-apa. Pasir kuning pelan-pelan mengarah ke Sungai Kuning. Dalam beberapa tahun, mereka akan mencapai sungai. Masa depan yang tak terduga dari orang-orang yang gigih di padang pasir membuat Li Changxi memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam di hulu Sungai Kuning adalah akar penyebab kegagalan generasi pertama rumput gajah itu. Untuk membuatnya tahan di suhu rendah minus 20 derajat Celcius, Li Changxi harus meningkatkan teknologi budidaya rumput gajah. Kami berpikir terus setelah gagal. Seharusnya kami mengikuti karakteristik iklim daerah gersang dan menemukan cara budidaya yang tepat. Pada tahun 2018, Li Changxi membudidayakan generasi baru rumput gajah Oasis 3. Dia bisa hidup di suhu minus 20 derajat dan dapat berkecambah di sisi daun. Setelah tertutup pasir, juga ia masih bisa berkecambah. Kekuatan pendorong pergerakan gumuk pasir berasal dari angin. Angin dapat menerbangkan partikel pasir hingga setinggi 10 cm. Di luar ketinggian ini, pasir yang terbawa sangat sedikit. Dibandingkan dengan pohon yang membutuhkan waktu 2-5 tahun untuk mengunci pasir, rumput gajah hanya membutuhkan waktu kurang dari 100 hari. Oasis 3 tumbuh di gurun Ulan Puhe di kedua sisi Sungai Kuning. Itu tidak hanya bekerja seperti rantai hijau, menghentikan pergerakan bukit pasir, tapi juga memberi keluarga Yang Keming yang telah menahan pasir selama 37 tahun sebuah panen tambahan. Kami tidak mengetahui banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami hanya tahu setelah menanam dapat mencegah pergerakan pasir, sangat baik untuk lingkungan, dan dapat melindungi tanah di depan rumahku sendiri. Setelah menanam, dia memberikannya kepadaku dan aku mengambilnya kembali untuk memberikan makan domba dan sapi, agar mereka menjadi gemuk. Lalu aku bisa menjualnya, menjual lebih banyak daging dan mendapatkan lebih banyak uang. Dibandingkan dengan panenan Yang Keming ini, makna yang lebih penting telah muncul.
Pada tahun 2019, lebih dari 600.000 hektar rumput gajah yang ditanam di Tiongkok telah menjadi penjaga penting keamanan ekologis Sungai Kuning. Kampung halaman Mengketalai juga pelan-pelan berubah. Menurut data terakhir, sepertiga dari 18.600 km persegi, Gurun Kebuki telah menjadi oasis. Pada tahun 2019, rapor tata kelola gurun pasir yang dirilis oleh PBB menunjukkan bahwa seperempat kawasan hijau baru dunia berasal dari Tiongkok. Kegigihan beberapa generasi di tanah air dan penerapan hingga promosi teknologi dan konsep baru telah menciptakan keajaiban dari orang-orang yang terusir karena pasir, menjadi pasir yang mundur karena penghijauan. Korla yang terletak di selatan pegunungan Tian Shan, pusat transportasi penting dan pusat distribusi material yang menghubungkan utara dan selatan Xinjiang. Namun karena salinisasi sekunder tanah, ini juga merupakan tanah salin alkali terbesar di Tiongkok. Ada sekitar 1,5 miliar hektar tanah salin alkali yang subur di dunia, sementara Tiongkok memiliki 200 juta hektar. Di negara yang luas ini, proporsi tanah yang cocok untuk pertanian tidak seimbang. Cara paling efektif memperbaiki tanah salin alkali adalah dengan mengurangi kelebihan garam dalam tanah yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Teknologi pembuangan garam tradisional sangat tidak efisien dan ekstensif. Hasil panen kapas memiliki hasil yang relatif rendah, dan efek drainase garam dan air sangat buruk. Air tanah mungkin menjadi kuncinya. Ini adalah kelima kalinya Chu Chengxian datang ke Xinjiang bulan ini. Memiliki gelar PhD dalam ilmu tanah, dia sering berpergian antara Beijing dan Xinjiang selama lebih dari 10 tahun. Jarak perjalanan 3.000 km lebih demi mempelajari pengelolaan garam di tanah alkali. Salinisasi tanah telah menyebabkan penurunan produksi tanaman dan akhirnya menjadi tanah tandus. Ini adalah kenyataan yang tidak ingin dilihat oleh Chu Chengxian. Sang Yuho yang berumur 56 tahun adalah penduduk kota di Yihe, Tongying Santong. Untuk waktu yang lama, petani lokal di kota Yihe yang terletak di muara delta Sungai Kuning menderita karena intrusi air asin dan meningkatnya salinisasi tanah. Tanah kami di sini tidak subur dan tanaman yang kami tanam ada beberapa bibit di sini dan beberapa bibit di sana. Kami sudah mengeluarkan banyak cara tapi sia-sia saja. Penghasilannya sangat kecil. Tanah salin alkali telah gagal panen setiap tahun dan penduduk desa setempat terpaksa pergi keluar bekerja. Sang Yuko yang sulit meninggalkan kampung halamannya bertemu dengan Chu Chengxian yang bertekad untuk mengubah tanah salin alkali. Pakar ilmu tanah memberikan resep yang baik untuk perawatan tanah. Prinsip pipa tersembunyi pembuangan garam ini adalah setara dengan satu parit terbuka ke tanah, sedikit seperti jaringan pipa bawah tanah perkotaan. Efisiensi pembuangan garamnya sangat tinggi, tetapi langkah-langkah teknis sebenarnya sangat rumit. Sang Yuko awalnya meragukan teknologi pelepasan garam dengan pipa tersembunyi ini. Penduduk desa kami sangat tidak setuju karena mereka tidak mengerti teknologi. Dan orang-orang khawatir tentang tanah ini. Mereka takut saat mengembangkannya, mereka akan menghancurkan tanah yang baik ini. Selain itu, penduduk desa juga mengatakan bahwa ini akan memakan waktu 1 tahun penanaman. Makanya mereka tidak setuju. Paman, tolong hati-hati dengan peralatannya. Menghadapi keraguan penduduk desa, Chu Chengxian tidak mundur. Dia sangat percaya bahwa teknologi ini adalah pilihan terbaik. Misinya adalah melakukan yang terbaik, sehingga penduduk desa dapat melihat efek teknologi. Kami meminta proses peletakan pipa harus mengikuti garis lurus dan harus memastikan keakuratan garis lurusnya. Saat ini, peralatan asing menggunakan laser, tetapi laser mudah hilang. Jika tiba-tiba hilang saat bergerak, pengontrolan kualitasnya akan menjadi masalah besar. Jadi kami menggunakan Beidou, yang merupakan panduan ganda untuk memastikan keakuratannya. Dalam 100 meter, kesalahan perhitungannya hanya beberapa sentimeter. Pada Juli 2020, sistem navigasi satelit Global Peto 3 diluncurkan secara resmi. Sistem navigasi dan penentuan posisi presisi tinggi yang terdiri dari 30 satelit ini dapat memberikan layanan penentu posisi presisi sepanjang 10 meter kepada pengguna di seluruh dunia secara gratis.
Angka ini penting untuk semua lapisan masyarakat di Tiongkok, terutama pertanian, yang membutuhkan budidaya intensif. Dengan upaya tim Juchengsan dan subsidi dari pemerintah, proyek pipa tersembunyi untuk perubahan alkali akhirnya mulai dilaksanakan di Korla, Xinjiang, dan Tongying Santong. Hanya dalam 1 tahun, hasil yang dicapai membuat seluruh desa Yihe bergembira. Lihatlah jujube, apel, buah persik ini. Sangat lezat. Manis sekali. Proyek pipa resapan benar-benar mengubah kualitas tanah. Awalnya hasil panen per mu sekitar 7 atau 800 kati, tetapi sekarang telah mencapai sekitar 1.300 kati dengan pendapatan 1.400 sampai 1.500 yuan. Dengan perbaikan tanah salin di kota Yihe sebagai referensi, jika 200 juta mu tanah pertanian salin alkali Tiongkok ditingkatkan secara ilmiah, hasil panen rata-rata per mu lahan pertanian akan meningkat 100 kati, yang dapat memecahkan masalah pasokan makanan tahunan 40 juta orang. Orang Tionghoa memiliki hubungan yang mendalam dan langgeng dengan tanah. Orang-orang bersyukur atas pemberian dari tanah dan menikmati hasil panen. Pertanian modern menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempertahankan tanah di mana umat manusia bergantung untuk bertahan hidup, memungkinkan umat manusia untuk menuai kebahagiaan dalam kelimpahan. Hutan, yang merupakan paru-paru bumi, adalah bagian tak terpisahkan dari ekologi bumi. Hutan adalah sumber daya alam yang paling berharga dari suatu negara. Melindungi hutan dan menjaga lingkungan sudah menjadi kesepakatan antar umat manusia saat ini. Chang Yingsan adalah pekerja biasa di perkebunan hutan Yichun. Perubahan konsep perlindungan ekologi dan lingkungan di seluruh masyarakat secara dramatis tercermin dalam dirinya. Ayahku adalah generasi pertama penebang kayu di industri kehutanan Yichun. Aku bergabung pada tahun 1975. Penebang pohon menjadi pekerjaan utamanya. Pinus Korea, cedar perak, dan larch. Semua spesies pohon ini ditebang pada tahap awal. Dan Pinus Korea biasanya berusia 500 tahun sampai ribuan tahun. Dalam lebih dari setengah abad terakhir, Yichun telah menyumbangkan hampir 1/5 dari kayu untuk pembangunan Tiongkok baru. Hal ini merupakan kesan banyak orang terhadap ibu kota hutan ini. Pada saat itu, semua produk unggulan dan pinus merah ditebang lebih sedikit. Dan yang tersisa, pada akhirnya adalah yang umum, spesies pohon umum, yang berdaun lebar. Aku bilang aku akan terus seperti ini, dan suatu hari aku bilang, aku tidak akan bisa mengikutinya. Kampung halaman pinus Korea di Xiaoxinganli telah menjadi kisah pinus Korea. Penebangan yang berlebihan akhirnya menempatkan Yichun dalam krisis sumber daya dan krisis ekonomi yang menyakitkan pada tahun 1980-an. Chang Yingsan juga melakukan perubahan terbesar dalam hidupnya, yaitu berubah dari menebang pohon ke menanam pohon. Hutan ini dan yang ada di belakang, kutanam pada tahun 1985, dan sekarang mereka telah tumbuh menjadi hutan. Dalam 30 tahun terakhir, Chang Yingsan telah menanam lebih dari 1 juta pohon di lahan seluas 4.500 hektar dan menyaksikan perubahan generasi ini. Yichun hari ini adalah penjaga keamanan ekologis yang paling penting di Tiongkok Utara. Lebih dari 8,8 juta mu kawasan hutan baru telah ditambahkan dan peningkatan stok hutan bertambah lebih dari 10 juta meter kubik, menjadikannya surga alami oksigen.
Air bersih dan pegunungan hijau adalah sumber daya alam yang berharga. Dari menebang pohon hingga menanam pohon, dari pengembangan hingga perlindungan. Perubahan baik yang terjadi di generasi ini demi membangun Tiongkok yang indah telah menjadi visi terbaik semua rakyat Tiongkok. Sejak 2017, Tiongkok telah meluncurkan sistem taman nasional. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, 90% tipe ekosistem darat dan 85% populasi hewan liar utama telah dilindungi secara efektif. Jumlah spesies burung juga meningkat dari 189 menjadi 223. Kekuatan peradaban manusia pernah mempengaruhi keseimbangan alam. Yang harus dilakukan orang sekarang adalah mendapatkan kembali hormat mereka terhadap alam dan menghormati tanah air bersama semua kehidupan. Hubungan antara manusia dan alam seharusnya adalah gambaran yang indah, termasuk hutan alam, padang rumput, dan juga lahan basah. Di antara ekosistem alam ini ada habitat hewan juga. Manusia dan alam hidup dalam harmoni. Inilah kontribusi Tiongkok untuk pembangunan berkelanjutan di dunia. Semua hal tumbuh bersama tanpa merugikan satu sama lain dan berjalan bersama tanpa konflik. Harmoni adalah ekspresi puitis Tiongkok tentang koeksistensi keanekaragaman hayati. Hanya dengan memahami makna ekologi, barulah peradaban ekologis yang sejati dapat dibangun. Alam, ekologi, manusia dan flora fauna berbagai takdir yang sama, dan waktu akan membuktikan segalanya. Inilah Tiongkok yang asri dan indah.如果有一件事情，第一个利国利民，是吧？能够造福社会，同时呢还能养家，同时又是你喜欢的事情，这就是一种幸福的生活，是吧？不用出去打工，和父母在一起，还能参与这个改变这个生活的过程，这都是幸福生活。幸福生活的话，就是自己健健康康，父母健健康康，儿子们学业有成，有个好身体带下一代，是最幸福的事。人与人之间的关系是很和谐的，而且人与自然的关系也是很和谐的，因为你自然好的话，就达成一种平衡的状态，很休闲，就很和睦的那种感觉，我觉得是幸福的生活。天空